Hey semuanya, perkenalkan, nama gue Randy. Gue seorang fotografer yang terus berusaha menjadi versi terbaik diri gue setiap harinya. Tapi sebelum sampai di titik ini, gue pernah terjebak di fase toksik dalam hidup gue. Fase yang penuh ego, pencarian validasi, dan ambisi yang salah arah. Hari ini gue pengen cerita gimana perjalanan itu bisa membentuk gue jadi orang yang lebih baik dari hari ini. Dari zona nyaman ke realitas hidup. Waktu gue masih SMA, hidup gue dibilang cukup berantakan. Gue bahkan pernah mencoba kerja serabutan di sebuah pabrik plastik milik saudara gue. Kerjaannya apa aja yang bisa gue kerjain sih. Kayak susun dokumen, bersihin bekas-bekas sisa plastik dari produk plastik, bantu saudara gua, rekap kerjaan dia, dan lain-lainnya. Tapi gue kerjain ini nggak sendiri, gue kerjain ini bareng temen gue. Di saat itu gue sama temen gue berusaha mau coba masuk dunia kerja. Nah di saat itu kita tuh lagi libur SMA panjang lah. Tapi di situ gue belajar sesuatu hal yang penting sih, bahwa kalau cari duit itu susah dan butuh pengorbanan. Singkat cerita, gue memutuskan buat kuliah dan berhenti dari kerjaan serabutan gue di pabrik saudara gue. Karena di saat itu kayak nggak mungkin bagi gue untuk bagi waktu gue harus kerja ke onsite dan gue harus kuliah. Nah, tapi gue sadar di saat itu, kalau gue tuh cuma hidup nyaman tanpa berusaha lebih, masalah hidup gue tuh nggak akan selesai. Jadi gue ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman gue. Gue berusaha masuk ke salah satu organisasi di kampus gue. Tapi di saat gue mau coba apply itu, dalam pemikiran gue tuh, gue bukan cuma pengen coba hal sesuatu yang baru aja, tapi gue pengen buktiin ke diri gue kalau gue tuh masih bisa berkembang lebih gitu maksudnya. Awal mula menjadi toksik. Dari sinilah menurut gue titik perubahan hidup gue mulai berubah. Gue mulai mencoba aktif di organisasi itu, mencoba ikut setiap kegiatan mereka, sampai akhirnya suatu hari gue dikasih satu tanggung jawab lah, jadi seksi dokumentasi di saat itu. Tanpa gue duga, ternyata salah satu senior gue tuh suka sama hasil foto gue. Dan dia tuh coba ajak gue untuk mulai cari duit di dunia fotografi, khususnya di dunia Sweet Seventeen. Nah, dari situ gue bisa bilang karir gue berkembang lah di sana. Dan jadwal gue sangat-sangat padat. Dari Senin sampai Kamis gue kuliah, Jumat sampai Minggu gue foto event, bahkan gak ada istirahatnya, terus masih organisasi lagi. Tapi secara ekonomi, hidup gue makin naik. Nah, tapi kalau kalian pikir hidup gue apakah lebih berubah, apakah lebih happy, atau gue jadi pribadi yang lebih baik? Jawabannya adalah enggak. Justru kebalikannya. Seiring bertambah penghasilan gue, ego gue pun ikut naik. Gue mulai gila validasi, gue merasa keren, gue merasa lebih hebat daripada orang-orang lain. Dan menurut gue disitulah gue mulai masuk ke fase toksik dalam hidup gue. Terjebak dalam pencarian validasi. Nah, seiring waktu berjalan, gue tuh merasa gue makin sombong dengan uang yang gue hasilkan di saat itu. Secara gue bisa bantu orang tua gue bayar kuliah gue sendiri, meskipun gak semuanya, hanya sebagian yang gue bayar. Gue bisa beli barang-barang yang dulu gue gak pernah bisa dapat. Gue bahkan mulai mengoleksi sepatu hypebeast. Dan gue tuh seneng karena banyak orang yang muji gue dan melihat gue, wih, Randy hebat ya gitu loh. Tapi di saat yang sama, gue jadi makin haus validasi. Gue makin gak mau belajar dari orang lain. Gue makin gak mau berkembang. Gue cuma fokus untuk nunjukin ke orang lain kalau gue tuh sukses sebenarnya. Dan di saat itu, di saat titik yang gue berasa
wah ternyata gue toksik ya. Titik balik dan kesadaran. Setelah cukup lama terjebak di fase ini, akhirnya gue sadar di titik gue mulai merasa gue stagnan, gue tidak berkembang. Gue mulai introspeksi diri gue mulai coba mendekatkan diri gue ke hal-hal spiritual. Gue nanya ke diri sendiri, apa ini beneran bikin gue happy? Ternyata enggak. Gue juga bersyukur gue bisa cepat sadar sebelum terlalu jauh terjerumus di dunia validasi ini sih. Karena kalau enggak, mungkin gue sampai sekarang masih sibuk cari validasi, bukannya mikirin masa depan. Kalau gue nggak melewati masa-masa itu, gue nggak akan belajar pentingnya mungkin nabung, pentingnya rendah hati, dan pentingnya tujuan hidup yang lebih besar dari sekedar pencitraan, menata hidup yang baru. Sekarang gue merasa udah melewati fase toksik itu. Gue sadar semua itu adalah proses pembelajaran. Dari pengalaman ini, gue ngerti gimana caranya menata keuangan, gimana cara berkembang di tengah persaingan, dan yang paling penting gimana caranya mencari kebahagiaan yang bukan cuma soal materi. Gue gak akan bisa mengerti semua ini kalau gue gak mengalami fase toksik itu sendiri. Gue juga merasa memang fase ini tuh harus kita lewati dan kita nikmati. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang kita belum pernah pegang duit, tiba-tiba kita dapat duit dan bisa menghasilkan sendiri. Dan buat kalian yang mungkin lagi terjebak di fase yang sama, gue cuma mau bilang sadar lebih cepat itu penting. Jadi moral lesson kali ini, hidup itu lebih dari sekedar validasi. Dari perjalanan ini, gue belajar kalau kita boleh menikmati hasil kerja keras kita boleh beli barang yang kita suka, kita boleh menikmati pencapaian kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita sombong dan lupa diri. Karena di atas langit masih ada langit. Hidup ini gak akan menjadi lebih mudah kalau gue merasa. Ditambah dengan era dunia yang digital ini, bikin semua jadi lebih cepat. Kalau kita tidak mengikuti zaman, lama-lama kita kalah dari zaman. Jadi ini saran dari gue, kalau kalian yang memiliki masalah yang sama, coba kalian dekatkan diri kalian ke spiritual yang kalian percaya aja. Ini menurut gue akan membantu kalian menemukan ketenangan kalian. Terus belajar mengatur uang dari sekarang, investasi menurut gue dari leher ke atas, naikin skill, siapin dana darurat sebelum kalian tuh punya tanggung jawab, biar kalian tuh nggak kejebak di gaya hidup yang sia-sia. Dan terakhir menurut gue jangan berhenti belajar dari siapapun, karena menurut gue dunia ini terus berubah dan kita harus ikut berkembang. Semoga cerita gue bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Kalau kalian lagi ada di fase ini, gue berharap kalian bisa lebih cepat sadar, dan percayalah kebahagiaan sejati itu nggak datang dari validasi orang, tapi dari gimana lu berdamai dengan diri lu sendiri dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Terima kasih udah dengerin cerita gue. Kalau lu punya pengalaman yang sama, boleh share di komen. Semoga hidup kalian berbahagia.